selamat pagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman sekalian. Yang saya hormati Bapak Lurah Manggar Baru serta para hadirin sekalian. Di sini saya diberi kesempatan untuk kita saling sharing mengenai bahaya merokok. Perkenalkan, saya Ganis Ciliati Pretno, saya dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Sering kita ketemu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak di lingkungan sekitar kita yang masih merokok. Bahkan anak-anak remaja mulai belajar merokok. Sebelum ini saya ingin tanya dulu nih kepada bapak-bapak, masih nggak sih bapak-bapak ini merokok, apalagi di depan anak-anak bapak? Sebelumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu nih tahu nggak sih rokok itu apa? Jenis-jenis rokok itu apa saja? Dan bagaimana pengaruh bagi tubuh kita itu apa? Nah, ini nih yang harus saya tekankan kepada bapak-bapak. Rokok sangat berpengaruh pada tubuh kita. Kenapa? Karena kandungan atau zat-zat pada rokok sangat berbahaya. Nanti kita bahas satu-satu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi, rokok itu sangat merusak bagian organ tubuh kita. Bukan pada bagian tubuh kita saja, tetapi di lingkungan sekitar kita juga berpengaruh pada asap rokok. Selanjutnya, kita langsung ke materi saja ya bapak-bapak ibu-ibu dan teman sekalian. Apa sih merokok itu? Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm dengan diameter 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kan merokok itu apa? Rokok itu apa? Terdapat dua tipe perokok, yaitu pertama, perokok pasif. Adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi menjadi korban dari perokok karena orang-orang tersebut menghisap asap rokok yang dihembuskan oleh para perokok. Contohnya nih, bapak-bapak merokok, tapi bapak-bapak merokok di depan anak bapak. Jadi, anak bapak ini termasuk perokok pasif. Kenapa? Karena anak bapak ini menghirup asap yang dihembuskan oleh bapak. Yang kedua adalah perokok aktif. Adalah orang yang melakukan aktivitas merokok dalam arti menghisap batang rokok yang telah dibakar. Selanjutnya, jenis-jenis rokok. Jenis-jenis rokok berdasarkan pembungkusnya. Yang pertama adalah klobot. Klobot adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung. Kata klobot ini diserap dari bahasa Jawa. Klobot merupakan bakteria yang melingkupi tongkol yang juga dipakai sebagai pengganti kertas rokok untuk melinting tembakau. Selanjutnya, kawung. Kawung adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren, daun pohon enau atau aren yang bisa digunakan sebagai bahan atap rumah rakyat. Puncuk daunnya juga masih kuncur, juga digunakan sebagai daun rokok yang dikenal sebagai daun kawung. Selanjutnya, singret. Singret adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas. Yang sering bapak dan ibu-ibu sering lihat ya, rokok di lingkungan kita ini. Selanjutnya ada cerutu. Cerutu adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau, gulungan utuh daun tembakau yang dikeringkan dan difermentasikan membentuk rokok. Menggunakannya dengan membakar salah satu ujung dan asapnya dihisap oleh mulut melalui ujung lainnya. Selanjutnya, rokok daun nipah. Di Sumatera, pada masa silam, daun nipah yang mudah dijadikan rokok, yaitu lembaran pembungkus untuk melinting tembakau. Dikelupas kulit arinya yang tipis, dijemur kering, dikelentang untuk memutihkannya, dan kemudian dipotong-potong sesuai ukuran rokok. Selanjutnya, jenis rokok berdasarkan bahan baku dan isinya. Yang pertama adalah rokok putih. Rokok putih adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya berupa daun tembakau yang diberi dengan saus untuk mendapatkan efek rasa serta aroma khas tertentu. Selanjutnya, rokok kretek. Rokok kretek adalah rokok yang berbahan baku atau isinya hanya berupa daun nipah, tembakau, atau cengkeh yang diberi dengan saus untuk mendapatkan efek rasa atau serta aroma khas tertentu. Selanjutnya, rokok kelembak. Rokok kelembak adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa seperti daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi dengan saus untuk mendapatkan efek rasa serta aroma khas tertentu. Jenis rokok berdasarkan proses pembuatannya. Singret atau kretek tangan adalah rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana. Jadi, singret kretek tangan adalah rokok yang dibuat dengan sendiri.
Singrat kretek mesin. Singrat kretek mesin adalah rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluarkan yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Nah, bahaya merokok. Ini adalah kandungan atau zat-zat yang ada di dalam rokok. Yang pertama adalah tar. Tar mengandung sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanker. Bahan seperti benzoren, yaitu sejenis polilik rekomatik dekakarbon, telah lama disahkan sebagai penyebab kanker. Yang kedua adalah nikotin di dalam otak dan mempunyai kesan kepada sistem mesolitik yang menjadi penyebab utama ketagihan. Nikotin turut menjadi puncak utama risiko seorangan penyakit jantung dan stroke. Hampir 1/4 pasien penyakit jantung adalah karena kebiasaan merokok. Yang ketiga adalah karbon dioksida, gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh knalpot kendaraan. Apabila racun rokok itu memasuki tubuh manusia, akan membawa kerusakan pada setiap organ. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat merokok. Yang pertama adalah rambut rontok, kedua katarak, ketiga keriput, keempat hilangnya pendengaran, kelima kanker kulit, keenam caries, ketujuh kerusakan paru-paru, kedelapan resiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung. Faktor penyebab merokok. Yang pertama adalah faktor orang tua. Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, di mana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang keras, lebih mudah untuk merubah remaja menjadi perokok. Yang kedua, faktor teman. Pertama, remaja dari pengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-teman remaja tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut yang akibatnya mereka semua menjadi perokok. Selanjutnya, faktor kepribadian. Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, membebaskan diri dari kebosanan. Selanjutnya, faktor iklan. Faktor iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa merokok adalah lambang kejantanan atau glamor. Hal ini membuat seringkali remaja terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada di dalam. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi bahaya merokok? Yang pertama, arbiyah atau pendidikan keimanan yang sungguh-sungguh untuk setiap individu masyarakat. Yang kedua, adanya sikap dan teladan yang baik saat di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan lainnya. Yang ketiga, melarang para guru untuk merokok di depan para murid, terutama bagi mereka yang masih berusia belia. Yang keempat, penerapan yang gencar, sosialisasi dengan inisiatif tentang bahaya merokok. Yang kelima, memberikan beban pajak yang tinggi terhadap berbagai jenis rokok agar bisa mengurangi konsumsi rokok. Yang keenam, melarang aktivitas merokok di tempat kerja, stasiun, bandara, tempat makan, rumah sakit, halte, dan tempat umum lainnya yang banyak dikunjungi orang-orang. Yang ketujuh, menyebarkan nasihat dan peringatan oleh dokter akan bahaya merokok bagi kesehatan. Cara untuk dapat berhenti merokok. Yang pertama, tetapkan tanggal yang akan Anda lakukan berhenti merokok. Yang kedua, minta bantuan serta dukungan kepada keluarga, teman, dan juga segera konsultasikan hal tersebut ke dokter agar Anda mendapat terapi khusus yang bisa membantu. Yang ketiga, pikirkan dengan serius dan matang pola pikir Anda akan manfaat berhenti merokok terhadap kesehatan serta pola hidup Anda ke depannya. Keempat, ketahui dan jauhi segala faktor pemicu yang dapat mengembalikan kebiasaan merokok Anda. Kelima, buang segala bentuk atau atribut rokok dari rumah dan mobil Anda. Keenam, hindari godaan dari lingkungan atau tempat-tempat Anda yang bisa memicu untuk kembali merokok. Selanjutnya, peran keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku tidak merokok di rumah. Kedua, menggalang kesepakatan keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Ketiga, menegur anggota rumah tangga yang merokok di dalam rumah. Keempat, orang tua menjadi panutan dalam perilaku tidak merokok. Kelima, melarang anak merokok bukan karena alasan ekonomi, tetapi justru karena alasan kesehatan. Keenam, tidak memberikan dukungan kepada orang tua yang merokok dalam bentuk apapun, di antaranya memberi uang untuk membeli rokok, tidak memberi kesempatan siapapun untuk merokok di dalam rumah, tidak menyediakan asbak. Ketujuh, tidak menyuruh anak membeli rokok. Kedelapan, uang biasanya untuk membeli rokok dialihkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang lebih bermanfaat. Pernah dengar nggak sih, merokok bukan hanya membunuhmu, tetapi juga membunuh calon penerusmu. Apa aja sih zat-zat yang ada di dalam rokok? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anda.
Pertanyaannya, zat apa saja yang terkandung di dalam rokok? Yang seperti yang kita bahas tadi, yang pertama adalah tar, kedua nikotin, ketiga karbon dioksida. Bahan tersebut adalah bahan yang dapat merusak organ tubuh kita. Jadi kita tidak boleh merokok karena merokok mengandung 3 kandungan tersebut. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman sekalian yang berada di sini untuk kita saling sharing mengenai bahaya merokok. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih.